prosesi lahirnya lamang itu kalau kita urut banyak ceritanya. Salah satunya adalah ketika Syekh Burhanuddin itu menyebarkan agama, ya, dia berkunjung ke rumah-rumah, lalu dia disuguhi makanan-makanan kan, dia ragu ini halal apa enggak nih, maka diajarilah ya bagaimana membuat makanan yang halal. Salah satu yang diajarkan lemang itu. Nah, untuk makna di balik melamang itu sendiri, yang pertama itu ada bernilai spiritual atau bernilai religius. Artinya dari asal usul munculnya tradisi melamang itu memang bermula dari halal atau haramnya pada saat pertama kali daerah Minangkabau ini disiapkan melalui agama Islam. Nah, karena tradisi dengan menggunakan bambu atau talang, kata orang Sumatera Barat, maka kehalalan melamang itu sendiri lebih terjamin. Secara alamiah budaya masyarakat melamang tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi. Kebanyakan ya dari anak muda termasuk saya itu nggak tahu tuh gimana proses melamang karena kita nggak pernah terjun langsung juga kan. Terus nggak ada juga ketertarikan tuh buat mempelajarinya. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, juga selera yang bergeser dari selera makanan khas tradisional menjadi selera makan sudah bernuansa internasional atau bernuansa juga nasional. Itu melamang mengalami peminat yang berkurang dari waktu ke waktu. Karena mobilitas sudah tinggi, ya, lalu masyarakat sudah sibuk. Nah, mereka tidak lagi membuat lemang. Tak beli lemangnya leh, tapi inilah beli aja. Nah, itu yang menyebabkan banyak generasi muda yang tak kenal lagi bagaimana cara membuat. Di samping bahannya mulai susah. Bambu khusus, tidak semua bambu tuh. Ada bambu tersendiri tuh yang untuk lamang tuh. Kalau lihat orang buat lamang itu, pertama lama. Apinya tidak bisa pula besar itu. Ada kadarnya itu. Dan harus tahu pula itu dari mana arah angin. Sampai ke sana aja itu, dari mana arah angin. Kalau enggak nanti hangus semua tuh. Nah, sekarang areal itu yang sulit dicari. Kalau penyebab tidak adanya regenerasi, kita pelajari secara teknis dan non teknis dulu. Secara teknisnya itu tidak adanya regenerasi ya karena pertama kesulitan bahan baku. Yang paling sulit itu mungkin menemukan bambunya tadi, buluah. Jenis buluahnya itu talang. Karena dia tipis dan mungkin untuk memasak atau apa dia lebih cepat matangnya ketimbang bambu-bambu yang lain. Nah, karena untuk memasak lamang ini kita perlu tidak bisa sembarang bambu. Nah, jadi mungkin karena kesulitan dari bahan baku sendiri itu yang membuat orang juga jadi tidak tertarik atau tidak bisa melakukan tanpa bahan baku. Berarti kita harus punya kedaulatan bahan baku. Dari segi regenerasinya, maksudnya begitu, dari segi regenerasi lama-kelamaan memang si pembuat lemang ini sendiri atau si pembuat lamang itu makin berkurang. Artinya yang membuat lamang untuk zaman sekarang itu rata-rata memang sudah berusia di atas 50 tahun. Sementara yang usia 50 tahun ke bawah, mereka berpikir membuat lamang ini sudah mengalami kesulitan. Pertama, kesulitannya itu dari segi pengadaan bahan dan alat yang dibutuhkan, kemudian kesulitan itu dari waktu proses pembuat lamang itu sendiri butuh setidak-tidaknya 2 hari.
Nah, ini membuat para generasi sekarang sangat merasa kesulitan untuk ingin tahu bagaimana membuat lamang itu. Mungkin persentasenya kurang, pertama karena tidak dieksplor. Terus yang kedua, ketahanan bahan baku, kedaulatan bahan baku itu sendiri. Dan yang ketiga, pasti masakan itu sudah kita anggap sebagai masakan kampung. Yang ibaratnya strata sosialnya selama ini kita menganggap itu orang kampung, masakan kampung. Kalau banyak orang kampung, jadi ada nada sedikit rendah di situ. Ada semacam degradasi. Kalau masakan orang kampung itu, jadi kita merasa anak muda nggak perlu lagi. Apresiasi itu nggak ada. Menurut saya ya, tradisi malamang itu cukup kuno. Karena gini, kan sekarang tuh banyak tuh cara malamang yang lebih modern. Misalnya pakai panci di kompor, atau juga pakai rice cooker, lebih praktis gitu. Jadi orang-orang nggak perlu susah-susah tuh cari bahan bakunya, apalagi bambu kan. Zaman sekarang gimana mau cari bambu gitu. Dulu itu kalau ibu-ibu itu mau malamang itu, dulu kan mau membuat dari kelapanya itu, ketika dikukur itu kan subuh-subuh mereka sudah bangun. Yang laki-laki disuruh ngupas kelapa, ya, yang ibu-ibu wanita sudah mengukur kelapa itu pakai alat tradisi itu. Dan itu kerjaannya sekali. Artinya melibatkan orang, akhirnya membawa dia juga memahami untuk apa ini, mengapa begini. Dulu semua orang paham itu. Sekarang karena dibeli, kadang-kadang orang tua ibu-ibu atau bapak-bapak itu pulang dari kantor sehingga dia tempat lamang itu kan dia beli sesuai kebutuhan, nanti diantar gitu kan. Jadi tidak ada emosinya lagi. Terus generasi sekarang itu tidak mengeksplor. Karena tidak mungkin ibu-ibu usia 50-60 tahun melamang terus dia selfie. Lagi malamang nih, tidak seperti itu. Nah, tugas kalian itu ya itu tadi, sebenarnya pertanyaan itu dikembalikan kepada anak muda. Kenapa tidak ada tradisi menjawab, maksudnya menerima waris tradisi melamang? Ada apa dengan kita anak muda gitu? Ada apa? Apakah kita tidak terlalu kalah keren dengan sushi, masakan Jepang dan yang lain-lain? Nah, sementara masakan itu tadi punya dasar sejarah, agama, dan juga bisa berbaur dalam adat istiadat. Ya, karena tradisi malamang ini kan cukup rumit ya, apalagi secara tradisional. Jadi kita nih sebagai anak muda ya, juga males ngelakuinnya. Dan karena itu juga sih, kami ini juga nggak tahu nih makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dan karena itu juga kita nggak ada dorongan sebagai anak muda buat mempelajari dan ngelakuin dan meneruskan tradisi ini sebenarnya. Dari pesan sosial lainnya juga digunakan sebagai bahan atau makanan khas pada acara-acara kebersamaan di Minangkabau. Yang terkenal itu ketika Maulid, yang kedua ketika mau puasa, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, itu semua rumah sekaligus sebagai media untuk sosialisasi kemasyarakatan. Jadi kalau ada orang lewat pas hari-hari itu disuguhi, sekaligus juga untuk meningkatkan kekerabatan. Jadi kalau misalnya saya pas hari-hari itu tuh ngantarin itu tuh, kalau masih kecil itu ngantarin lamang itu ke rumah orang tua dari ayah kita, mabako gitu kan bahasanya ya. Jadi kita ngantar itu ke rumah bako, menjalang namanya. Nah, jadi dengan demikian, dengan media lamang itu, kekerabatan kekeluargaan menjadi kental, kekerabatan sosial kemasyarakatan menjadi kental, sekaligus mewarning, mengingat hari-hari besar keagamaan. Wah, itu bagus sekali. Kalau dulu setiap rumah tuh, kalau tidak melamang mereka merasa kurang, ada yang kurang tuh. Sebenarnya makna dari malamang itu tujuannya memang silaturahmi. Secara global ya, kalau di Minangkabau itu apapun kegiatannya, termasuk malamang itu sendiri, itu sebenarnya tujuannya untuk silaturahmi.
apapun kegiatan yang entah itu Malamang, layang-layang, pesta dan yang lain itu tujuan. Jadi spesifiknya ini kita ke Malamang. Malamang itu maknanya memang untuk satu-satunya memuliakan tamu. Kalau pesan di balik kebiasaan Malamang juga, Malamang ini tidak bisa dikerjakan sendiri secara individual oleh warga atau masyarakat, tetapi Malamang semacam bentuk kerjasama mulai dari persiapan proses melamangnya sendiri sampai ke menikmati lamang yang sudah siap dimasak. Ya Malamang itu sendiri kayak isinya itu pertama itu bagaimana memasak sesuatu dengan bahan sederhana terus menjadi sesuatu masakan yang lezat dan tahan lama. Maknanya apa? Bagaimana kita survival, bagaimana kita bertahan hidup di tengah kondisi seperti itu gitu loh, walaupun di tengah kondisi sulit gitu loh. Ini membuktikan pesannya adalah sesulit apapun kehidupan gitu loh, Anda bisa menyulap sesuatu atau merubah sesuatu selama ada kemauan. Malamang itu dibuktikan dengan salah satu Malamang tadi. Bagaimana si Syekh Burhanuddin secepat itu bisa berpikir, supaya makanan ini terlihat jadi bersih, ayo pakai bambu itu, pakai itu. Jadi ini hanya bagaimana mencoba mencari solusi di tengah keterbatasan di saat itu. Nah harusnya itu juga bisa diimplementasikan di saat sekarang. Kita tidak perlu apa-apa mengeluh. Masyarakat yang merasa disayang itu mungkin masyarakat yang tua-tua aja. Yang muda-muda tentu mereka tidak terlalu care lah ya. Kalau misalnya tidak ada lamang, dia beli cake apa gitu kan. Yang penting dia menjelang apa, baik menjelang ke rumah mintunya. Tidak harus lamang katanya kan. Dia cari yang lebih apa kan. Nah, dalam era sekarang kan itu yang terjadi. Substitusinya, barang substitusinya muncul. Sekarang modelnya banyak tuh kan, model-model yang gagah-gagah, yang enak-enak gitu. Daripada lamang, inilah katanya kan. Substansi sosialnya masih ada, tapi lamangnya mulai mundur dia. Ketika kita membilang ini suatu tradisi kebudayaan, berarti kita punya tanggung jawab moral. Nah, anak-anak muda sekarang nggak mau yang begitu, nggak mau dikasih tanggung jawab moral, betul nggak? Ini adalah kebiasaan. Kita harus membiasakan ketika hajatan bersama-sama pulang dari rantau, sama-sama yuk kita Malamang. Nah, dengan Malamang itu ya kalian akan bertanya dari mana sih asalnya. Di situ akan muncul muncul edukasi, ketertarikan sejarah, ketertarikan terhadap masa lalu yang begitu gemilang gitu. Bagaimana orang bisa menemukan bambu sehingga untuk ditaruh ketan dan menjadi sesuatu masakan yang lezat, yang enak. Nah, oleh karena itu kita menyarankan kepada pemerintah, terutama dinas-dinas terkait, supaya dicari cara untuk menghidupkan itu lagi. Apakah pemerintah ikut terlibat dan andil? Mungkin bisa jadi ada kegiatannya. Cuman sepertinya ini dibiarkan terus berjalan apa adanya. Jadi yang dorongan pemerintah itu sejauh ini belum nampak. Apakah adakan mungkin perlu ya satu kegiatan, acara tablik bersama, acara Malamang bersama, atau acara itu mungkin perlu gitu. Tapi yang dorongan itu tidak ada. Eventnya lagi yang perlu, event budaya gitu kan. Nah, event budaya. Jadi ambillah misalnya ada momen ketika terjadi bisa peringatan Maulid, pemerintah melalui dinas kebudayaan melaksanakan festival Malamang. Jadi eventnya bukan hanya event festival Malamang, tapi juga event arak-arakan mata lamang misalnya. Lalu prosesi-prosesi yang terkait dengan itu. Nah, itu harus diadakan supaya tradisi ini tetap dikenal oleh generasi muda dan tidak hilang. Kita merasa ya karena nggak ada perhatian dan segala macam gitu. Tradisi itu besar bukan karena perhatian gitu. Tradisi itu besar karena generasinya gitu. Karena generasinya betul-betul menghargai dan menggali apa itu sebenarnya tradisi tadi gitu. Kecintaannya itu harus tinggi gitu. Nah, mudah-mudahan ke depannya itu banyak anak muda mungkin ya tidak hanya menunggu Maulid Nabi, tidak hanya menunggu acara menuju hari 14 hari, enggak harus itu. Ayo belajar Malamang.
angkat sedikit Malamang ini yang mungkin kita anggap sebagai masakan kampung. Tinggal menaikkannya aja. Jadi kalau dasar sudah ada. Waktu saya kecil dia kan sempat vakum ya kalau dulu ya, dia sempat vakum untuk menari. Setelah 20 tahun dia vakum menari, akhirnya kami regenerasi juga mengenal kembali. Kalau dulu kan Mimi kan orangnya nggak galak ya, ibaratnya dia orangnya konsekuen yang penting. Jadi dia halus untuk mengajari orang itu atau mengajari anak cucunya itu tidak harus A, B, C, D. Tapi kita ini maunya kemana, arusnya kita harus kemana. Dan di situ Mimi Rasina akan meluruskan. Misalkan saya sukanya apa, hobinya apa. Menari kalau sebelum pakai topeng ya itu diri sendiri. Tapi kalau sudah pakai topeng, apa yang kita pakai itu ya kita harus mengikuti alur cerita itu atau karakteristiknya seperti apa. Karakteristik misalkan seperti tari Panji kita harus diam, tari Kelana kita harus seorang raja yang Kelana itu orangnya jujur, topeng Kelana itu. Kalau jatuh cinta, kalau marah-marah makan diungkapkannya harus energik, kita gerakannya juga harus melebihi yang emosional kita, walaupun diri saya sendiri belum tentu emosionalnya seperti itu. Kesulitan pasti ada ya, karena waktu saya belajar tidak segampang sekarang itu kan. Kalau dulu mah kita, khususnya saya sendiri, tidak ada namanya audio, tidak ada namanya gamelan, tidak punya ya yang masa kini. Kalau saya dulu itu belajar menari itu hanya dengan ketukan musik bambu yang pakai tempat tidur itu dipukul-pukul ya. Akhirnya memang ada kesulitan tersendiri karena kita masih usia dini gitu, dengan
musik yang tidak seperti sekarang. Kalau bosan ya memang ada, kalau titik kevakuman pasti ada, titik bosan itu ada, karena saya dari kecil sudah menari dari 5 tahun. Otomatis saya waktu bosan itu di SMA, itu di SMA kelas 3 atau kelas 2 ya dulu tuh. Jadi di mana teman-teman itu bisa bermain, bisa ngobrol sama sesama temennya, bisa santai, bisa intinya mereka jalan-jalan atau apa, sedangkan saya kan pentas lagi harus mengikat gitu, sudah mengikat. Pasti ada kebosanan di situ dan pengen, kalau ibarat ini menjerit pengen sesuatu yang baru pasti ada. Tapi ya mau nggak mau, walaupun kita ingin keluar ke dunia kita sendiri, kalau kita makanan sehari-harinya seperti di dalam dunia seni sudah melekat, ya mau nggak mau tetap balik kembali gitu, tidak bisa berontak gitu. Dulu almarhumah itu mengajarkan ke saya itu ayo latihan, nggak kayak zaman sekarang latihan dijadwal sekian hari. Kalau saya ya mengalir apa adanya seperti generasi berikutnya, seperti anak saya juga nggak pernah saya ajarkan, tapi dia mengalir dia sendiri. Kalau untuk melanjutkan memang sudah kewajiban, karena sudah diwariskan kepada saya sebagai ikonnya. Karena almarhumah Mimi Rasina banyak cucunya juga, semuanya 5 bersaudara. Tapi kita dari kelima itu kita bagi-bagi, misalkan siapa bagian musik, siapa bagian manajemen, siapa yang bagian promosi, siapa yang bagian sinden, siapa yang penari. Jadi di satu keluarga itu semuanya bisa nari. Tapi untuk sebagai ikon itu ya otomatis siapa yang akan ditunjuk, itu yang akan dipercaya gitu, yang akan diteruskan. Ya kita juga harus terus melestarikan itu sampai sekarang. Itu biasanya dekat dengan si tokoh, ya biasanya. Nah, kalau misalnya turunan atau tidak turunan, ya nanti lihat saja apresiasinya bagaimana, sah-sah saja. Dalam berkesenian itu ya memang kita egoisme harus ada, memang ada. Tapi gini, kita harus mengikuti alur zaman sekarang. Sekarang nih apa anak muda yang sedang digeluti? Anak muda nih populernya sedang apa? Kita mengikuti alur yang ada di zaman sekarang. Jangan sampai kita memang tarian kita dianggap kuno menjadi kuno. Kalau pesannya dia itu kalau bisa menari sampai mati.